Halo semua, perkenalkan nama saya Timothy Kalhagantapane dari kelas 10 IPSD. Dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang penelitian geografi saya tentang gentrifikasi di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Sebelum kita lanjut membahas topik ini lebih dalam, apakah kalian tahu apa itu gentrifikasi? Jadi, gentrifikasi itu mendeskripsikan pembaharuan perkotaan yang mengarah kepada pemindahan penduduk asli sebuah daerah. Hal ini umumnya terkait dengan peningkatan nilai properti di daerah perkotaan yang sebelumnya berpenghasilan rendah yang dapat memaksa penduduk asli untuk pindah. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengapa saya ingin membahas isu ini. Apa tujuan saya membahas isu ini? Yang pertama, saya ingin menyuarakan dan membantu penduduk asli Kemang yang termarginalisasi sebagai atribut dari gentrifikasi. Selanjutnya, saya ingin membantu mengenal efek-efek gentrifikasi agar bisa ditanggulangi dan meminimalisir dampak gentrifikasi yang dapat terjadi di masa depan. Dan yang terakhir adalah saya ingin menganalisis penyebab utama gentrifikasi di Kemang agar dapat menjadi pelajaran bagi daerah-daerah berkembang lainnya. Untuk mengerti lebih dalam tentang mengapa gentrifikasi ini bisa terjadi di Kemang, kita akan mengenal dulu apa sih sebenarnya itu Kemang. Jadi Kemang itu terletak sebagian besar di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, dan membentang hingga Kelurahan Pelamampang, Kecamatan Mampang Perapatan, dan Kelurahan Pejaten Barat, serta Kelurahan Cilandak Timur di Kecamatan Pasar Minggu. Kemang sebenarnya tidak teradministrasi di dalam kota Jakarta Selatan. Namun secara kasar, batas-batasnya di utara adalah Jalan Pierre Tendean seperti terlihat di sini di atas. Dan di sebelah barat ada Jalan Pangeran Antasari, sebelah selatan ada Jalan TB Simatupang, dan sebelah timurnya Jalan Mampang Perapatan Raya. Sekarang ke pertanyaan yang ditunggu yaitu mengapa Kemang? Mengapa Kemang yang menjadi korban utama gentrifikasi? Kemang pada awalnya merupakan sebuah desa kecil Betawi dengan masjid-masjid bergaya-gaya Jawa serta jalan-jalan kecil yang menyerupai suasana di Ubud, Bali. Nama daerah Kemang sendiri berasal dari buah kemang yang banyak ditemukan tumbuh di daerah tersebut. Gentrifikasi wilayah Kemang dimulai dari tahun 1970-an dengan kedatangan ekspatriat yang mencari tempat tinggal dengan lokasi strategis serta suasana yang nyaman. Suasana Kemang yang menyerupai Bali dengan jalan-jalan kecil yang hijau dan rimbun menjadikan salah satu daya tarik Kemang untuk hunian ekspatriat. Kedatangan ekspatriat ke wilayah yang dahulu disebut tempat jin buang anak itu karena saking sepinya mendorong Kemang hingga dikenal menjadi salah satu kawasan elit favorit untuk WNI kaya baru di tahun 1980-an. Karena juga sangat dekat ke kawasan Kota Baru, Kebayoran Baru yang telah dikembangkan pada tahun 1950 sebelumnya dan merupakan kawasan favorit orang kaya saat itu. Kemang dinilai masih lebih rindang dan nyaman, memiliki kualitas air dan udara lebih bagus, serta memiliki luas dan harga tanah yang jauh lebih terjangkau dibanding kawasan Kebayoran Baru, hingga Kemang dikenal sebagai sebuah komunitas internasional karena komunitas WNI dan ekspatriat yang ada. Untuk inti dari penelitian saya ini adalah efek gentrifikasi Kemang. Dan di sini saya bagi ke 3 bagian, kelingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama saya ingin bahas adalah efek kelingkungan. Jadi untuk di Kemang ya banjir mungkin udah sebuah hal yang lumrah lah. Soalnya Kemang dirancang pada awalnya sebagai sebuah kawasan pemukiman serta kawasan resapan air seperti tertulis pada Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta pada tahun 1965 hingga 1985. Oleh karena koefisien dasar bangunan atau KDB Kemang yang rendah. KDB itu menilai resapan air di suatu daerah. Semakin mengecil angka KDB, maka semakin luas lahan yang tidak tertutupi bangunan. Kemang pada saat itu memiliki angka KDB sebesar 20%, yang berarti pada hakikatnya 80% lahan Kemang tidak bisa ditutupi bangunan. Namun pada tahun 2008, Dinas Tata Ruang DKI Jakarta menyatakan bahwa 73% dari lahan Kemang telah berubah peruntukan untuk menjadi zona komersil.
Saat adanya revisi penyusunan tata ruang 2010 sampai 2030, hampir 70% pelanggaran ditemukan dalam pembangunan di kawasan Kemang untuk daerah DKI Jakarta. Pelanggaran itu kemudian diputihkan, dalam artian kegiatan yang menyimpang itu diakui, dilegalkan di tata ruang dengan mengubah peruntukan tuntutan dari perubahan pemukiman menjadi kawasan perdagangan dan jasa atas alasan banyaknya tuntutan dari berbagai pihak pengembang. Pemutihan itu dikarenakan perubahan peruntukan bangunan di Kemang dinilai dapat membantu pusat bisnis di Jalan Sudirman Tamrin. Hal ini ditambah dengan kontur fisik rendah dan datarannya yang dialiri Kali Krukut membuat Kemang menjadi rawan bencana banjir. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang efek ekonomi gentrifikasi pada Kemang. Naiknya harga lahan di Kemang memaksa mereka yang menetap untuk memperkecil huniannya. Harga tanah di Kemang telah naik beratus kali lipat dari harganya yang dulu. Pengusaha Bob Sadino membeli sepetak tanah ladang berukuran kurang lebih setengah hektar yang sekarang merupakan tempat supermarket miliknya Chemchicks dengan harga satu mobil Mercedes pada tahun 1960-an. Di mana harga tanah di Kemang sekarang telah mencapai angka 20 hingga 40 juta rupiah untuk 1 meter persegi saja. Hal ini juga dapat merujuk ke mengapa peruntukan tanah di Kemang banyak dialihkan menjadi lahan komersial karena banyak yang merasa tidak sepadan untuk dijadikan hunian. Jadi hal ini juga membawa masalah lapangan kerja bagi warga kampung yang hanya bisa mendapat pekerjaan kerah biru dengan bayaran rendah namun biaya hidupnya sangat tinggi di Kemang. Dan efek terakhir yang saya ingin bahas adalah sosial budaya. Dan kebanyakan warga asli Betawi Kemang terpaksa pindah kebanyakan ke arah selatan Jakarta seperti Jagakarsa, Depok, dan Bogor. Terjadi perubahan dalam tradisi-tradisi yang ada di Kemang. Daerah yang dulunya merupakan tempat tinggal yang nyaman dengan corak-corak Jawa dan Betawi kini sudah hilang dipenuhi pusat komersial ibu kota dan rumah-rumah berpagar tinggi yang semakin padat. Setelah membahas efek-efek gentrifikasi pada Kemang tadi, sekarang saya ingin berlanjut ke sampel penelitian yang saya temui tentang efek gentrifikasi di Kemang. Yaitu salah satunya adalah pembangunan Lipo Kemang Village. Jadi di layar sini terdapat dua foto, di kiri atas adalah foto sebelum dan di kanan bawah adalah foto sesudah pembangunan Lipo Kemang Village. Jadi banjir di Kemang Jakarta Selatan dituding dipicu dengan adanya kompleks Kemang Village milik Lipo Group. Menurut rencana tata ruang wilayah Jakarta, area Kemang Village merupakan kawasan pemukiman dan komersial. Lipo Group membangun Kemang Village pun dengan konsep mixed use development. Izin pembangunan Kemang Village keluar pada tahun 2007. Surat izin penunjukan penggunaan tanah Kemang Village diproses oleh Dinas Tata Ruang melalui mekanisme rapat pimpinan yang dipimpin langsung oleh Gubernur DKI pada saat itu, Sulistyo. Corporate Water Planning LPKR Cornelia Retno mengatakan bahwa retention pond atau tandon air yang dibangun oleh Kemang Village dapat meringankan banjir luapan Kali Krukut yang terjadi di Kemang. Untuk itu, LPKR harus membangun bak air agar wilayahnya tak terkena banjir karena liukan Kali Krukut di daerah tersebut. LPKR pun membangun tandon berkapasitas 100.000 dari kewajibannya sebesar 86.000. Ahok selaku Gubernur DKI pada masanya sempat menuding bahwa Kemang Village tidak membangun tandon air. Ia kemudian mengatakan bahwa tandon itu ada, namun tidak bisa menjadi solusi banjir bagi Kemang. Menurutnya tandon Kemang Village memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan waduk. Ia juga menyatakan bahwa bangunan yang kini milik Kemang Village seharusnya tidak ada dan dapat semestinya menjadi tanah serapan. Karena memang nyatanya daerah tersebut dulunya merupakan rawa-rawa yang dapat menyerap luapan air. Kini dengan hilangnya lahan rawa tersebut, luapan air pun tumpah ke daerah pemukiman warga dan yang akhirnya terkena dampak bukanlah korporasi Lipo Group, namun mereka warga kampung di sekitar Kemang. Jadi kesimpulan yang saya dapat ambil dari penelitian saya adalah gentrifikasi merupakan suatu konsep yang bermuka dua yang jika hanya dilihat secara sekilas mungkin adalah sesuatu yang dapat menguntungkan kita secara cepat, namun jika dikaji lebih dalam lagi itu merupakan hal yang merugikan siapapun yang terdampak olehnya. Pembangunan di Kemang ini dilakukan oleh para pelaku rezim urban yang hanya serta-merta dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi membawa dampak negatif sehingga masyarakat tampil sebagai pihak yang terugikan, sedangkan di lain sisi pihak pengusaha hanya menikmati keuntungannya. Untuk itu, perlu adanya evaluasi dan penyesuaian rencana, mencari solusi terbaik yang sesuai dengan kondisi Kemang saat ini. Alangkah indahnya lah jika pemerintah bisa membuat kebijakan yang bijak, berkiblat pada tata ruang jangka panjang, dan komprehensif. Itu saja untuk presentasi saya hari ini tentang penelitian geografi saya gentrifikasi di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Maaf jika ada salah kata, sekian dan terima kasih.